Oke guys, jadi pagi kali ini kita beraktivitas, namun turun hujan ya. Hujan deras guys, jadi kita parkir semua. Tuh ada juga parkir di sana. Ada di belakang jam itu. Jadi kalau cuaca lagi kayak gini guys, ya jadi di semua unit tuh diwajibkan untuk parkir ya di tempat yang aman, tidak di turunan, tidak di tanjakan, dan juga tidak di pinggir tebing. Di pinggir tebing dan juga di pinggir tanggul tidak dianjurkan ya guys, karena berpotensi longsor. Ya, jadi seperti itu. Kita lihat di depan ada 2 unit parkir, di sana ada Exa, teman kita juga di sana ada parkir. Ya, kita kayaknya lebih baik ngobrol-ngobrol aja ya guys ya. Jadi saya mau cerita, jadi kita baru banget loading, baru jam 8 lewat 15 menit tiba-tiba hujan turun. Ini lumayan deras guys. Padahal informasi tadi malam itu subuh jam 3 sampai jam 4 itu udah turun hujan guys. Ya namun enggak deras, masih bisa diselekai di jalannya. Jadi awal sip langsung goyang kita guys. Tapi berhubung kita tadi sempat goyang 1 jam, kurang lebih 1 jam, habis itu hujannya turun lagi, maka ya kita parkir lagi guys. Ya parkir manis lagi, kita balik ke sana, lihat HD di grup ini ya materialnya sama Exa. Kita mau ke sana. Bentar ya, saya ini ikan gambarnya ke sana ya guys ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah jadi itu HD materialnya lengket guys. Material lengket. Kita coba deketin apa gimana ya, deketin bentar. Oke, kelihatan kan? Kita sambil ngeliatin HD yang lagi beraktivitas. Jadi sebelum ini saya juga mau sedikit bercerita guys. Kenapa sih di tambang itu kalau hujan parkir? Jawabannya adalah karena ketika hujan jalan otomatis sangat licin sekali. Jadi berpotensi sekali kecelakaan kerja. Contoh kecil ya guys ya. DT atau HD atau unit yang lainnya nabrak tanggul, itu termasuk kategori kecelakaan guys. Ya itu contoh kecil. Yang ditakutkan ini apa ya, sama unit itu tabrakan. Kita ambil contoh jalannya habis hujan kan licin, terus mereka ini anggap jalan rata ya guys ya. Jalan rata pun berpotensi juga kecelakaannya, menabrak satu sama lain. Jalannya kayak gini rata kan, tiba-tiba ban belakangnya itu slip, jadi unit itu otomatis kalau jalan licin guys, belakangnya itu pantatnya itu pasti gerak-gerak kayak gini guys. Nah yang ditakutkan seperti itu, ketika jalan terus pantatnya ini blek mengenai unit temannya yang lain. Jadi seperti itu guys ya. Ini contohnya nih udah selesai di crop, jadi kita cari tempat parkir yang aman aja ya guys ya. Kita mundur. Ini
kita parkir di tengah-tengah jalan soalnya juga asap peselnya panas itu guys. Kita parkir di mana ya? Kayaknya kita akan lebih baik parkir di samping HD aja ya guys ya. Ya. Samping HD. Nggak usah di samping ada guys, terlalu ini unit kita terlalu kecil ya. Kita parkir menghadap sana aja deh. Cuma bisa juga ya satu parkir ini. Oke guys. Nah, jadi ketika terjadi hujan seperti ini guys, ya, umpama hujannya 1 jam, 2 jam, ini saya kasih contoh ya, umpama hujannya 1 jam, selama 1 jam hujannya deras, kita ambil deras saja guys ya, deras itu estimasi bisa bekerja lagi sekitar 3 jam. Jadi hujan deras selama 1 jam, teduh, ya kan guys, udah selesai hujan teduh, itu bisa estimasinya sekitar 1 jam, sekitar 3 jam, sekitar 3 jam dulu standby, baru bisa diseleperi. Seleperi itu kita nggak langsung jalan, nggak langsung gerak guys. Jadi seleperi itu namanya untuk penyekerapan. Ya, jadi itu tugasnya biasanya doser dan juga glider. Jadi mereka nyekrap jalan dulu, membuka jalan yang licin tadi, disekrap supaya tidak licin ya. Doser juga sama, mereka tugasnya di front, khusus di front loading saja. Glider dia keliling-keliling di seluruh areal. Jadi tugasnya glider seperti itu. Nah, kurang lebih seleperi itu selama 1 jam. Nah, jadi 4 jam waktu kita standby guys, ya, 4 jam waktu kita standby dalam kurun waktu hujan 1 jam tadi guys ya. Cuman ininya deras ya, syarat hujannya deras selama 1 jam, habis itu teduh, habis itu nunggu selama 4 jam baru alat-alat yang lain bisa gerak, seperti HD, seperti DT, seperti itu guys ya. Terus apalagi ya, ya selama waktu istirahat kayak gini biasanya kita bisa jalan-jalan ke unit teman lain, kita bisa ngobrol-ngobrol sama temen. Ada juga yang sibuk dengan gadgetnya masing-masing, ada yang main game, ada yang saya nyalain lampu ya, betul, saya nyalain lampu kabin nih guys. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, ada yang sibuk ngubungin keluarganya dan lain-lain macam-macam ya guys ya. Jadi waktu istirahat itu emang waktu-waktu kayak gini tuh emang waktu-waktu yang apa ya, sangat disenangi banget bagi kita operator guys ya, yang kerja di tambang. Karena apa, kita standby, kita nggak kerja tapi gaji tetap jalan guys ya, overtime tetap jalan. Jadi seperti itu, dengan syarat kita wajib absen hadir dan juga absen pulang. Jadi seperti itu guys ya, ini syaratnya. Walaupun kita standby di tambang, nggak kerja, nggak gerak ya, namanya juga kan faktor alam guys ya, bukan kehendak kita. Jadi ya mau apa lagi gitu loh, kita ini bukan kesalahan dari kita, maksudnya gitu. Cuma beda lagi ceritanya kalau operatornya malas kerja, nggak mau kerja, nah itu beda lagi guys ya. Itu bisa ada kebijakan dari pimpinan, dari manajemen dan lain-lain. Entah kayak gimana nanti, entah dipanggil, di coaching, diberikan arahan atau gimana atau lain lagi guys. Jadi seperti itu.
sekarang udah pukul 8:30-9 ya guys ya, udah kurang lebih 20 menit hujannya, cuman nggak terlalu deras. Ini sedang sih, saya bilang sedang hujannya, namun nggak ada, kalau saya lihat dari sekeliling nggak ada tanda-tanda ini cerah, semuanya mendung, keseluruhannya mendung ya guys ya. Jadi saya rasa hujan kayak gini tuh awet sekali, sangat ini sih guys ya. Cuman ya mau gimana lagi ya, sebenarnya kita ini juga sama perusahaan apa ya, ada rasa gimana ya, kasihan juga sih sama perusahaannya, terutama saya ya guys ya. Saya itu orangnya tipe yang suka apa ya, berpikir secara apa ya, kadang pikiran saya itu nyampainya ke sini, nyampainya ke sana. Ini seumpama nih ya guys ya, saya direktur yang punya perusahaan ya guys ya, karyawan saya itu ada 500 bahkan sampai 1000 ya guys ya, nggak kerja dalam satu hari. Bayangkan bayar operator itu dalam satu orang itu, umpama nih misalnya ya guys ya, ini misalnya aja perumpamaan, karena setiap perusahaan itu pasti beda-beda ininya, perhitungan gajinya. Umpama gaji satu orang 300.000 per hari, ini umpama ya guys ya, ada yang lebih ada yang kurang, jadi macam-macam. Umpama 300.000 sehari dikalikan karyawan 500 orang paling sedikit, jadi 300.000 dikalikan 500 orang karyawan sama dengan 150 juta. Itu dalam satu hari guys, nggak kerja, nggak gerak, nggak ada pendapatan perusahaan kalau nggak gerak guys ya, nggak ada pendapatan. Beda lagi kalau unitnya jalan, unitnya gerak, mereka dapat pendapatan. Jadi bisa putar uangnya gaji, buat gaji karyawan. Tapi kalau nggak gerak kayak gini, mereka nggak ada dapat pendapatan guys, nggak ada dapat pemasukan ya. Jadi gaji karyawan jalan, perlu gaji catering, makanan, ini kan semua dapat makanan. Dalam 500 orang karyawan itu kita hitung catering paling murah 15.000, jadi kalikan 500 orang sama dengan berapa itu, 7.500.000 ya, 7.500.000 dalam satu hari. 7.500.000 ya sekitar segitu guys, 7.500.000 dalam sehari, kalikan sebulan. Jadi kayak gitu ya kaliannya ya guys ya. Belum lagi mereka apa namanya, beli spare part ya, beli spare part, beli ini keperluan unit. Belum lagi mereka beli BBM, bahan bakar buat apa ya, buat unit yang lain-lain. Karena walaupun unit yang standby ini otomatis apa ya, nggak gerak ya guys ya. Sebentar saya matikan dulu engine karena terlalu lama idle, nggak baik ya guys ya. Oke, engine-nya sudah mati. Turunkan kaca dikit karena apa ya, sampai di mana tadi saya lupa, terlalu banyak saya ngomongnya ya. Karena walaupun DT, walaupun HD, walaupun EXA nggak goyang, pasti ada aja guys yang unit yang lain yang jalan. Contoh mesin di kantor, nah, itu 24 jam itu full guys, 24 jam full menggunakan mesin, menggunakan bahan bakar solar. Belum lagi apa ya, seperti contoh seperti sarana mobil LP, itu mereka walaupun hujan kayak gini, mereka pasti tetap keliling-keliling tambang guys. Seperti itu, banyak banget pengeluaran perusahaan dalam satu hari. Jadi mereka kalau nggak kerja, nggak gerak dalam satu hari, nggak ada dapat pendapatan, maka dibilang rugi. Jadi seperti itu. Nah apalagi kalau dalam satu bulan itu ada kejadian insiden, hancurlah semua retasi, hancurlah semua ibaratnya apa ya, pendapatan yang mereka kumpulkan selama satu bulan. Kejadian satu kali insiden itu kayaknya nggak ada artinya, habis. Kayak kalau saya hitung habis guys. Nah jadi makanya di tambang itu ada yang namanya slogannya itu safety nomor 1 ya, safety nomor 1, produksi utama, atau juga produksi mengikuti, bisa jadi seperti itu guys ya. Jadi banyak macamnya, jadi setiap perusahaan beda-beda slogannya.
beda-beda pemahamannya, beda-beda kata-katanya, namun tujuannya tetap sama. Safety itu pasti utama, kalau nggak utama nomor satu. Seperti itu guys. Mungkin terlalu lama juga saya ngomong ya, karena apa ya, durasi juga, takutnya penonton bosan ngeliat saya ya, atau dengerin saya ngomong cerita atau kayak gimana ya guys ya. Mungkin cukup sekian dulu videonya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Apa ya, kita akan ketemu lagi di video saya berikutnya. See you next time video, bye bye.